Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Maharani dengan NIM 08051182227045. Di sini saya akan melakukan video pengolahan data pada praktikum valuasi ekonomi pada materi EOP, yaitu pendekatan Effect on Production. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita membuka aplikasi Excel. Nah, di sini ini telah diberikan data yang akan kita olah. Di sini saya telah mengubah data tersebut yaitu di nama dan di bagian umur. Sebelumnya, untuk pendekatan Effect on Production atau EOP, yaitu pendekatan yang integratif antara aliran ekologi dan aliran ekonomi, di mana fokus pada pendekatan pada metode ini, yaitu pada perubahan aliran fungsi ekologis yang berdampak pada nilai ekonomi sumber daya alam yang telah dinilai. Kemudian untuk fungsi permintaan. Permintaan berperan dalam menentukan nilai suatu sumber daya berdasarkan preferensi masyarakat atau pelaku ekonomi, di mana fungsi permintaan ini digunakan untuk memahami seberapa besar masyarakat untuk menghargai sumber daya laut dan pesisir, serta bagaimana para masyarakat tersebut itu bersedia membayar atau menggunakannya dalam berbagai kondisi. Baiklah, di sini kita langsung saja melakukan pengolahan data. Nah, pada data yang telah di layar ini terdapat nama, tangkapan, X1 yaitu harga, X2 yaitu umur, X3 yaitu pendidikan, X4 besar keluarga, X5 pengalaman, dan X6 pendapatan total keluarga. Sebelumnya, untuk di bagian X3 yaitu pendidikan, ini sebelumnya itu ada tulisan yang itu seperti kayak tamatan SD, tamatan SMP, yang dimana dari status tersebut itu diubah menjadi angka. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita mengganti pendidikan ini menjadi angka itu berdasarkan ketentuan dari sini. Yang dimana kalau misalnya dia SD kelas 1 sampai kelas 6 itu dikasih rentang nilai 1 sampai 6. Kemudian kalau misalnya dia tamat SLTP itu diberikan angka 10. Seperti yang di sini pada nama Sunandar. Kemudian apabila dia tamat SLTA yaitu menjadi 13. Selanjutnya, apabila kita telah mengganti di X3 ini menjadi angka, itu kita di bagian nama bawah sekali ini kita buat luas lahan. Yang dimana luas lahan dari daerah ini yaitu sebesar 2.456. Di sini 7. Terus saya di sini itu hektar. Kemudian di bagian sini total penduduk. Total penduduknya yaitu sebesar 4.322 jiwa. Nah, selanjutnya untuk data dari X sampai dengan Q6 dari data Q sampai X6 ini kita buat rata-rata dari masing-masing kolom. Yang dimana untuk rumus dari rata-rata yaitu average kita pilih dari C2 sampai dengan C44 tutup kurung enter.
Didapatlah nilai rata-rata dari masing-masing kolom. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan di sini yaitu kita masuk ke menu eh, data, kemudian pilih data analis. Nah, di data analis ini kita pilih regression. Kita klik OK. Di bagian input, oh, sebelum dari data analisis ini kita masuk dulu buat ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu kita buat UNQ, INX1, INX2, sampai dengan INX6. Nah, langkah selanjutnya untuk rumus dari INQ ini kita buat sama dengan ln, terus kita pilih yang C2, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk INX1 itu sama saja, langkahnya itu sama dengan LC, salah, sama dengan ln kita pilih D2, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk INX2 itu sama saja, itu sama dengan ln. Kita pilih X2 di sini yaitu umur. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Sama dengan ln. Di bagian INX3 itu kita pilih yang pendidikan. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk INX4 itu sama saja rumusnya sampai dengan INX6. Nah, setelah didapatkan nilai dari INQ sampai dengan INX 1 dan 6, itu kita cari nilai rata-rata dari masing-masing kolom tersebut. Dengan menggunakan rumus sama dengan average, kita blok data INX1, INQ di K2 sampai dengan K44. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Didapatkanlah nilai masing-masing rata-rata dari kolom INQ sampai dengan INQ X6. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita masuk ke menu data analisis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik OK. Nah, di bagian input X ring ini kita masukkan nilai dari INQ.
Kita masukkan nilainya, tetapi tidak dimasukkan rata-rata dari si INQ tersebut. Kemudian di bagian input X ring, itu kita masukkan nilai IN X1 sampai dengan IN X6. Nah, di bagian output range, ini kita pilih tempat kita akan meletakkan si tabel dari regression ini. Yang saya pilih yang di sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, telah muncul data dari summary output, ANOVA, dan koefisien dari si data yang telah kita olah tersebut. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan memasukkan atau mencari nilai dari fungsi permintaan. Yang dimana nilai yang akan kita cari yaitu A, B atau beta, kemudian Q rata-rata, UT, hmm. Nah, di fungsi permintaan itu yang akan kita cari nilainya yaitu dari nilai A, B, Q rata-rata, utilitas SOP, TP, L, TB, EUP, TEV, per HA, per TH. Nah, untuk nilai dari A ini itu hasil dari perhitungan menggunakan rumus yaitu sama dengan EXP. EXP itu kita masukkan, kemudian ditambah dengan INT. INT itu nilai dari intersect, kemudian ditambah XP2 dikali dengan IN X2 ditambah XP3 dikali dengan INX3 ditambah XP4 dikali dengan INX4 ditambah XP5 VX5 dikali dengan INX5 ditambah XP6 dikali dengan INX6 yang dimana apabila telah kita masukkan rumus itu didapatkanlah nilai sebesar ini yang ada di layar. Kemudian untuk nilai B itu beta, di mana rumusnya itu adalah sama dengan XP1. XP1 di sini adalah X variabel 1. Nah, inilah nilainya. Kemudian untuk X rata-rata itu adalah sama dengan average dari nilai Q. Nilai Q di sini yaitu Q yang tangkapan per tahun ini. Kita ambil nilai rata-ratanya. Kemudian tutup kurung dan enter. Untuk utilat SOP ini akan menggunakan rumus. Nah, untuk nilai dari utilitas SOP ini sama dengan 1 per buka kurung nilai dari A. Kemudian beri nilai pangkat buka kurung 1 per nilai dari B. Tutup kurung 2 kali dikali dengan 1 per buka kurung 1 per B
Selanjutnya itu dimasukkan rumus seperti ini, yaitu sama dengan 1 per buka kurung A pangkat buka kurung 1 per B tutup kurung 2 kali dikali dengan 1 per buka kurung 1 per B ditambah 1 tutup kurung dikali dengan Q rata-rata pangkat 1 per B ditambah 1. Nah, didapatkanlah nilai dari utility SOP itu sebesar 10,94 sekian. Kemudian untuk TP ini merupakan jumlah penduduk. Yang di sini untuk jumlah penduduk yang telah dilakukan yaitu adalah sebesar 240,32 jiwa. Kemudian untuk selanjutnya untuk nilai L ini merupakan luas lahan. Nah, untuk TBEOP itu hasil perkalian antara utilitas SOP dikali dengan TP. Sama dengan SOP dikali dengan TP. Nah, didapatkan nilai sebesar itu. Kemudian untuk TEV per HA per TH itu nilai hasil perkalian antara TBE EUP per dengan luas lahan, yaitu L. Nah, didapatkanlah TEV-nya HA per TH. Kemudian tinggal kita rapikan untuk nilai-nilai yang telah kita cari. Nah, inilah nilai-nilai dari fungsi permintaan dari data yang telah kita olah. Baiklah, itu saja hasil pengolahan data yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam pengolahan datanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.